نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu Guru Ibnu Mas'ud, Allah kita bersyukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan pagi hari ini Allah masih terus anugerahkan berbagai nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya kepada kita. Moga Allah terus berkenan memberikan bimbingannya, hidayahnya, taufiknya dalam perjalanan sisi kita. Kita tergolong orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan salam kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin kafir. Bapak Ibu Guru sekalian, di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil pelajaran dari apa yang Allah pesankan dalam surat atau surat yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah menghafalnya, sudah biasa menggunakannya dalam sholat. Ini bukan tafsir, hanya pelajaran-pelajaran yang bisa kita coba ambil dari surat At-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah awali surat At-Duha ini dengan sumpah. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnā fa'amma al-yatīma falā taqhar wa amma as-sā'ila falā tanhar wa amma bi ni'mati rabbika dua sumpah Allah awalkan di surat At-Duha. Wadduha wal-layli idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Bapak Ibu Guru sekalian, dari dua ayat ini tergambar kepada kita seolah itu Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa sebagaimana yang kita pahami bahwa waktu duha adalah waktu yang cerah, terang, waktu yang nyaman untuk melakukan aktivitas. Sementara malam adalah waktu di mana keadaan alam gelap gulita, sunyi, sepi, lumayan merepotkan untuk melakukan berbagai aktivitas karena kegelapan yang ada. Dari dua gambaran ini seakan Allah hendak menginformasikan kepada kita, menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa antara kegelapan dan terang, antara kelapangan dan kesulitan, kesempitan, antara kemudahan dan kesulitan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara kemudahan dan kesulitan, itu adalah sunnatullah yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Sesuatu yang akan terjadi silih berganti terus-menerus menghiasi perjalanan hidup kita. Maka sadari Bapak Ibu Guru bahwa selama kita masih hidup di dunia, antara kesulitan, kemudahan, kebahagiaan, kesengsaraan, itu dinamika kehidupan dunia. Karena itu adalah sunnah Allah yang Allah tetapkan sebagaimana
gulita, besok lagi kita akan ketemu. Nah, kalau kita flashback melihat kehidupan kita di masa lalu, kurang lebih juga antara begitu. Ada saat di mana kita mudah dengan kehidupan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan. Ada saat di mana kita mulai agak gelisah, mulai agak kesulitan, mulai ketemu dengan permasalahan-permasalahan. Kita lumayan tertekan dengan keadaan itu. Sepakat dulu betul-betul. Setuju apa tidak? Setuju. Dia sadari sebagai orang yang beriman, ketika kita memiliki keinginan untuk bahagia, dalam tanda kutip bahagia seperti yang kita harapkan selamanya di dunia ini, itu adalah keinginan yang sia-sia, karena itu berlawanan dengan sunnatul. Dunia ini, ketetapan hukum yang Allah berikan adalah pergantian antara dua hal itu: kesulitan, mudah, kelapangan, kesembuhan, terang, gelap. Itu sunnatullah, ketetapan. Dan dua hal ini terjadi bukan karena tanda sayang Allah atau tanda bencinya Allah kepada kita. Allah sampaikan, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Memang kalau dilihat dari asbab nuzul, surat ini spesifik terkait dengan peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi domain atau ganti yang tidak menggunakan langsung menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama tafsir menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya berlaku. Kejadian-kejadian yang ada dalam surat ini berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun sangat berkepentingan untuk mengambil hikmah dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Duha. Kesadaran pertama itu bahwa kehidupan dunia itu antara mudah dan sulit, lapang dan sempit, pasti akan terus kita lalui sepanjang kehidupan. Kesadaran ini Bapak Ibu akan menjadikan kita bersiap setiap saat dengan apapun kondisi yang ada. Kita bersiap dengan keadaan yang tiba-tiba terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita sadar bahwa ya beginilah kekuasaan Allah, beginilah ketetapan sunnatullah. Bapak Ibu guru sekalian, kesadaran kedua yang mari sama-sama kita terus bangkitkan, kita hadirkan dalam kehidupan kita adalah bahwa selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memastikan niat hidup kita adalah seperti apa yang senantiasa kita ikrarkan dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah tidak pernah membenci kita. Ya. Selama kita benar-benar komitmen dengan syahadat kita, dengan pengabdian kita kepada Allah, maka fahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak membenci kita. Oke. Ini yang sempat tersirat dalam diri Rasulullah SAW ketika orang-orang di sekitarnya memprovokasi beliau. Itu kan ceritanya kan, ketika Nabi sudah sekian lama tidak turun ayat, sementara beliau amat sangat berharap dapat wahyu begitu. Lalu muncul komentar dari orang-orang sekitar, Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhan. Muhammad sudah dibenci, ditinggalkan oleh Tuhannya. Buktinya nggak turun lagi ayat. Maka provokasi itu sempat mempengaruhi Rasulullah SAW. Sehingga Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian, selama kita berkomitmen dengan syahadat kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kalau ke lapangan insya Allah kita lebih mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kondisi
sempit, seringkali kita mulai ragu, dengan pertolongan Allah, mulai ragu dengan ridho Allah, kasih sayang Allah dan seterusnya. Maka fahami dengan terus mengingat apa yang Allah sampaikan di surat Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mulai ragu dengan pertolongan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah sampaikan. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa fadhkuruni adzkurkum maksudnya adalah ingatlah aku, mengingatlah aku maksudnya adalah perhatikan apa yang aku wajibkan atas kalian, niscaya aku akan mengingatmu. Aku akan mengingatmu adalah aku akan menunaikan kewajiban-kewajibanku atas dirimu. Artinya pertolongan Allah kepada kita itu adalah kewajiban Allah kepada kita ketika kita memohon. Bukankah Allah menyampaikan fad'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Artinya mengabulkan permohonan kita kepada Allah itu adalah kewajiban Allah. Cuman syaratnya adalah kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengingat Allah, dan tanda ingatan kita kepada Allah adalah memperhatikan apa yang Allah perintahkan, memperhatikan apa yang Allah larang dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kesadaran berikutnya, Allah sampaikan petunjuk. Allah sampaikan petunjuk kepada kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, ini poin yang ketiga sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang wajar ketika kita Bapak Ibu guru sekalian punya keinginan dalam upaya yang kita lakukan, dalam ikhtiar yang kita lakukan, kita berharap sebuah kehidupan yang lapang, tidak pernah ketemu dengan kesempitan, yang bahagia, tidak pernah ketemu dengan kesedihan, yang mudah dan tidak pernah bertemu dengan kesulitan. Surat ini memberikan petunjuk kepada kita, itu tidak ada di dunia ini. Itu tidak ada di dunia ini. Kalau punya keinginan itu, maka ketahuilah bahwa kehidupan yang kalian harapkan, bahagia tanpa ada sengsara, kemudahan tanpa ada kesulitan, itu adanya ada di akhirat. Maka walal akhiratu khairun laka minal ula, itu harus menjadi cita-cita kita tertinggi. Kebahagiaan yang tanpa cacat itu adanya di akhirat. Di dunia ini tidak ada. Maka bersiaplah dalam menjalani kehidupan ini bertemu dengan dua keadaan lapang sempit, mudah sulit. Fokuskan jangan pada kemudahan dan kesulitannya, tetapi bersiaplah bagaimana kemudahan yang hadir tetap bisa menjadi jalan kita menuju akhirat yang lebih baik. Kesulitan yang Allah hadirkan sama pun mengantarkan kita kepada akhirat yang baik. Tidak larut dalam kemudahan atau kesulitan di dunia, tetapi fokus bagaimana kemudahan yang hadir bisa mengantarkan ke surga, kesulitan yang hadir bisa mengantarkan ke surga. Karena dua hal ini akan silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa akhirat itu lebih baik? Karena di akhirat nanti Allah sungguh akan memberi kita ganjaran, balasan yang kita benar-benar akan puas. Benar-benar akan puas. Puas itu kebahagiaan yang tidak ada cacatnya. Kalau di dunia ini sebahagia-bahagia kita ya, sepuas-puasnya kita, itu kan masih pakai tapi, ya kan? Alhamdulillah saya bersyukur lah, gaji saya sudah naik. Sekarang
sekarang saya gajinya per bulan 10 juta gitu. Sudah puas ya. Tapi ya kebutuhan saya masih banyak gitu. Ya kan, kebutuhan saya masih banyak, masih belum punya rumah, masih belum punya ini. Jadi ya 10 juta itu sebulan juga tetap habis saja gitu kan. Ya kan, masih begitu. Yang 100 juta pun sama, kurang lebih juga begitu ya. Wah hebat loh, gajinya sekarang 100 juta iya. Tapi ya saya masih punya rencana ini, punya rencana ini. Tidak sempurna memang. Kenapa tidak sempurna? Ya karena memang bukan tempatnya. Dunia ini Allah ciptakan bukan tempat untuk membalas kebaikan kita. Dunia ini Allah ciptakan bukan untuk mengganjar kebaikan kita. Ganjaran itu Allah sediakan nanti di akhirat. Kesempurnaan kenikmatan itu adanya di akhirat. Alam yajidka yatiman fa'al. Nah, resep yang Allah berikan berikutnya kepada kita adalah memahami, mensikapi 3 keadaan yang biasa mengambil pelajaran dari masa lalu yang pernah kita alami. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3 keadaan yang mari coba kita renungi dari masa lalu kita. Pernah enggak Bapak Ibu guru sekalian merasa ada pada keadaan seperti anak yatim? Kayak sendirian, tidak ada orang yang pengertian, tidak ada orang yang mau tahu gitu dengan urusan, dengan masalah yang kita hadapi. Seolah-olah masalah ini kita sendirian menghadapinya. Pernah dalam kondisi itu? Lepas dari besar dan kecilnya, tapi pernah tidak merasa begitu, merasa sendiri? Ketika orang serumah marah semua sama kita, misalnya, ketika semua teman sekelas marah sama kita, ketika semua orang kok kayak menyalahkan kita. Nah, itu kira-kira peristiwa kondisi-kondisi di mana kita seperti anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'al. Tapi toh hari ini keadaan itu telah berlalu dan kita baik-baik saja, ya kan? Wa wajadaka dhalan fahada. Pernah enggak dalam keadaan kita ngeblank, enggak ngerti harus gimana lagi? Enggak tahu harus bagaimana. Pernah kan? Dan kita merasa khawatir, merasa takut dengan keadaan itu. Tapi hari ini itu pun telah lewat dan ya hari ini kita baik-baik saja, ya kan? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pernah enggak Bapak Ibu guru merasakan dalam keadaan enggak punya apa-apa lagi untuk menghadapi masa depan? Enggak punya modal. Sehingga kita takut, khawatir. Ya Allah, kira-kira mampu enggak saya bersaing hidup besok, kira-kira bagaimana ini dalam keadaan seperti ini? Pernah merasa begitu? Fa'aghna. Tapi hari ini hal-hal yang itu juga ternyata telah terlewatkan dan hari ini kita baik-baik saja. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah benar-benar tidak meninggalkan dan tidak membenci. Hanya saja bisa jadi kitanya yang tidak menyadari akan pertolongan Allah. Kitanya yang tidak menyadari pertolongan Allah. Maka perhatikan masa lalu kita dalam keadaan yang apa, yang kayaknya tidak ada yang bantu, tidak ada yang mau mengerti, dalam keadaan yang blank, nggak ngerti harus bagaimana, harus ngapain, dalam keadaan seperti tidak punya apa-apa untuk menghadapi masa depan. Tapi hari ini ternyata kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Artinya Allah sudah nolong kita di masa lalu. Bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita. Maka catatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan dalam sikap kita adalah fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap keyatiman, kepapaan, ketidakberdayaan yang kalian lihat dari orang lain, janganlah kalian menghardiknya, janganlah kalian mencacinya. Ya, jangan kalian menghardiknya, jangan kalian menghinakan, jangan kalian mencacinya. Terhadap orang yang butuh,
pertolongan jangan kalian hinakan, jangan kalian celah, jangan kalian caci. Kenapa? Karena keadaan itu adalah takdir Allah atas mereka. Sampai ndak usah ikut campur nambah-nambah ini. Keadaan sulit itu kan sudah dikatakan di awal bahwa antara sulit mudah itu sunnatullah yang Allah tetapkan dan semua orang akan menghadapi itu. Maka ketika kita dalam keadaan lapang dan melihat orang dalam keadaan yatim, tanda kutip tadi, dalam keadaan butuh pertolongan, jangan pernah menghinakannya, mencacinya, membulinya gitu. Karena perilaku kita yang membuli, yang mencaci, yang menghinakan keadaan-keadaan itu justru hanya akan menjadikan kita begitu amat sangat tepur ketika kita ada di titik itu. Ketika kita mencaci orang yang butuh bantuan, maka ketika kita ada dalam keadaan butuh bantuan, kita menjadi putus harapan. Terbayang bagaimana kita menghina orang yang seperti itu dulu. Maka begitulah kehinaan yang sekarang saya lalui. Oke, maka jangan sekali-kali menghina, mencaci, memaki keadaan orang-orang yang sedang berada di titik ini. Jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikan, ucapkan. Kenapa kita mesti mengucapkan nikmat-nikmat Allah? Karena mampu mengucapkan itu tanda bahwa kita mampu memahami bahwa ini adalah nikmat Allah, ya kan? Kita mampu mengucapkan itu karena kita paham bahwa ini memang nikmat Allah. Seperti ketika kita tahu-tahu dikasih ini nyuwun ngapunten, ini saya ada kelebihan rezeki ini buat jenengan. Itu jenengan memahami itu sebagai nikmat mudah nggak? Mudah kan? Sehingga dengan mudah jenengan sampaikan matur nuwun, kok jenengan repot-repot ya kan? Matur nuwun. Itu mudah kita ucapkan karena kita benar-benar bisa menerima secara logika bahwa memang ini adalah nikmat. Nah sekarang Bapak Ibu, betapa banyak nikmat yang Allah berikan tapi kita tidak mampu menyebutkannya karena kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Maka latihlah diri kita untuk menyebut, mengabsen nikmat-nikmat Allah agar kita semakin peka terhadap nikmat yang Allah berikan. Bahkan bagi seorang yang amat sangat jernih hatinya, tajam pandangan hatinya, sakit yang sedang dia derita pun bisa dia maknai itu bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia menyadari betapa banyak dosa yang dia miliki, terus lalu dia diberi Allah sakit sariawan gitu. Maka dalam istighfarnya itu dia akan memahami bahwa sariawan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmatnya apa? Kalau saya ridho dengan sariawan ini, maka dosa-dosa lisan saya ini Allah gugurkan. Ya Allah, terima kasih Engkau bukakan pintu maghfirahmu atas dosa mulut ini dengan sariawan yang Engkau kirimkan. Bukankah sakit itu penggugur dosa? Yang Nabi sampaikan, bukankah sakit itu penggugur dosa? Maka ridho dengan sakit, maka sakit yang dikirimkan oleh Allah dengan mudah dia tangkap bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengampunan dosa. Dan kenapa itu mesti kita latihkan dalam diri kita, memahami nikmat? Jadi ini dua hal yang saling bantu. Memahami akan mudah kita mengucapkan. Semakin sering kita mengucapkan, tanda kita semakin peka terhadap nikmat-nikmat Allah, semakin mudah memahami nikmat Allah. Atau bisa jadi semakin kita berusaha sering mengucapkan, akan melatih kemampuan batin kita memahami nikmat-nikmat Allah. Ini saling mengasah. Kenapa itu mesti selalu kita lakukan? Karena pintu pertolongan Allah, pintu kenikmatan Allah akan Allah bukakan untuk kita ketika kita mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
maka sulit mudah, lapang sempit, itu semuanya akan menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mampu menangkap sisi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lapang sempit itu sunatullah yang biasa akan terus kita hadapi sepanjang hayat, dan itu tidak ada kaitannya antara kebencian Allah kepada seorang hamba, tapi itu takdir yang Allah tetapkan, sunatullah yang Allah tetapkan bagi kehidupan manusia seluruhnya sepanjang hidupnya. Tidak ada orang yang hidupnya muda terus, tidak ada. Tidak ada orang yang hidupnya sedih terus, tidak ada. Pasti silih berganti, dua hal itu akan selalu ada. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana dua keadaan ini bisa menghadirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan dia kepada kenikmatan yang benar-benar menjadikan dia ridho, yaitu di akhirat nanti. Demikian kira-kira Bapak Ibu Guru sekalian, semoga Allah berkenan untuk terus meridhoi kita, menganugerahkan hidayahnya kepada kita, menganugerahkan taufiknya kepada kita, sehingga kita senantiasa terbimbing, terbina, terarahkan menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, selamat di dunia hingga di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.